Baik, saya akan menjelaskan video sebelumnya ya mengenai materi tentang eh, IP address dan juga cara konversi bilangan desimal ke biner dan bilangan biner ke desimal. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting ya. Subnetting itu apa? Subnetting itu adalah proses memecah suatu jaringan menjadi sub jaringan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan subnetwork atau biasa dikenal dengan subnet saja ya. Teknik tersebut itu dinamakan subnetting. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan praktek untuk mengerjakan soal dengan contoh IP misalkan 192. Nah, itu sudah di atas ya, 192 168, kemudian 35 titik berapa? Titik satu ya. Kan titik satu, kemudian ada namanya slash 26. Nah, slash 26 ini merupakan CIDR dari kelas C. Karena CIDR dari kelas C kita lihat sebelumnya bahwa CIDR kelas C itu dimulai dari 24 ya. Ya, 24 itu didapat dari mana? Nah, untuk mengetahui hal tersebut itu kita harus tahu netmask default default dari kelas C. Ya, netmask default dari kelas C itu adalah 255 255 255 0. Ini adalah netmask default dari kelas C. Nah, ini adalah CIDR dari slash 24 ya. Jadi kemarin kan kelas C itu CIDR nya 24. Ini adalah netmask defaultnya ya. Ini. Nah, ini netmask defaultnya itu adalah slash 24. Jadi netmasknya itu 255 255 255 0. Kemudian kalau dikonversi ke biner, kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau totalnya 255 berarti ini nyala semua ya, atau aktif semua. Jadi 8 bit itu nyala semua ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang dimaksud 24 itu adalah jumlah dari bit yang aktif ini. Maka nilai dari prefix 24 itu adalah netmasknya 255 255 255 0 ya. Ini kita rapikan dulu. Kemudian misalkan bagaimana dengan slash 26 ya. Nah, ini kita coba hitung ya. Misalkan dari slash 26 itu ini defaultnya kan 255 255 kemudian 0. Nah, ini karena belum tahu kita kasih tanda tanya dulu ya. Kemudian ini slash 26 ya. Yang kita cari itu adalah prefix dari slash 26. Maka kita isi 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau di total itu kan masih 24 ya. Nah, 24 ini itu adalah default dari CDR kelas C. Berarti masih sisa 2. Ini kita tambahkan di sini di octet selanjutnya, yaitu 1 2. Nah, ini totalnya sudah 26. Kemudian sisanya kita beri nilai dengan angka 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, jadi eh, setiap oktet itu harus berjumlah 8 bit atau 8 digit ya. Kemudian kalau kita konversi, ya kita harus paham mengenai pangkat-pangkat untuk konversi bilangan biner ke desimal dan juga bilangan desimal ke biner. Nah, ini karena bilangan binernya satu-satu di awal, maka ketika ini digit yang pertama itu aktif, berarti ini 128, berarti digunakan
128. Kemudian di belakangnya itu adalah pangkat 6, berarti 64. Kalau di total itu jadi totalnya 192. Ini adalah konversi dari bilangan biner 11 sampai 8 digit, kemudian dikonversi ke desimal, itu hasilnya adalah 192. Kalau teman-teman masih bingung mengenai cara konversi, bisa lihat di video sebelumnya ya, mengenai cara konversi bilangan biner ke desimal dan juga bilangan desimal ke biner. Jadi ini kita bisa isikan, yaitu bilangan desimalnya adalah 192. Begini ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini kita rapikan dulu. Ini kita hapus saja ya, karena sudah tahu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari jumlah subnet ya. Jumlah subnet. Untuk mencari jumlah subnet itu ada rumusnya, yaitu 2 pangkat n. N nya itu apa? N itu adalah N sama dengan itu adalah jumlah bit yang aktif atau angka satunya ya. Ini adalah N. Kemudian N ini itu kita hitung dari mulai sini ya teman-teman, karena ini adalah sudah defaultnya, maka yang kita hitung itu mulai dari oktet keempat. Nah ini angka yang aktif itu ada berapa? Itu ada 1, 2 ya. Angka satunya itu kan ada 2, berarti ini nilainya itu adalah 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4 subnet ya. Kita sudah bisa tahu bahwa IP 192.168.351/26 itu adalah 4 subnet. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari host, jumlah host. Nah, untuk mencari jumlah host itu juga ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah 2 pangkat X kita kurangi dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat X kita kurangi 2. Nah X itu sama dengan, itu kebalikan dari mencari subnet yang tadi, bahwa X itu adalah jumlah bit yang tidak aktif atau sisanya dari bit yang aktif tadi. Jadi ini adalah X sama dengan angka 0. Nah angka 0 nya ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kebanyakan ini ya, harus 8 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kebanyakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kebanyakan. Kemudian berarti nilai nolnya itu sebanyak 6 digit ya teman-teman. Jadi kalau dihitung 2 pangkat 6 kita kurangi dengan 2 ya, karena rumusnya adalah 2 pangkat X dikurangi 2. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kita kurangi dengan 2, jadi totalnya adalah 62. Ini adalah host yang bisa digunakan. Jadi begitu ya teman-teman untuk cara menghitung subnetting. Jadi teman-teman harus paham mengenai konversi bilangan biner ke desimal maupun sebaliknya. Jadi teman-teman bisa pelajari di video sebelumnya.
intinya teman-teman harus paham mengenai pembagian CIDR. Kalau kelas A itu CIDR-nya dimulai dari 8, kemudian kelas B CIDR-nya dimulai dari 16, kelas C CIDR-nya dimulai dari 24. Misalkan ini kelas A. Kelas A itu kan CIDR-nya kelas A. CIDR-nya itu kita taruh atasnya. Misalkan CIDR-nya ini kan dimulai dari 8 ya. 8 berarti bisa 12. 12. Ya. Net max default dari kelas A itu adalah 255, kemudian 0, kemudian 0, 0. Ini adalah net max default dari kelas A. Jadi kalau ini 12, ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian berarti masih ada 4 digit lagi. Itu 2 3 4. Sisanya 0. Itu 2 3 4. Nah, ini juga 0. Itu 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. Ini formatnya saya ubah dulu. Kita beri ketik 1 ya teman-teman. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga tuh 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini kan 12. Ini kan berarti ada 8. Berarti masih ada 4. Nah, angka satunya itu masih ada 4. Ini 0, ini 0. Ya, kalau dari kelas C tadi itu kita mulai hitung dari oktet keempat, karena defaultnya itu mulai dari oktet 1, 2, dan 3. Kalau kelas A, oktet default yang digunakan itu adalah mulai dari oktet pertama. Jadi yang mulai kita hitung itu adalah oktet kedua. Jadi ini kalau dikonversi ke desimal, hasilnya adalah, kita lihat pangkatnya 111. Ini aktif semua, berarti misalkan sum ini aktif, kemudian ini aktif, ini aktif, ini juga aktif, maka hasilnya adalah 240. Jadi ini adalah 240. Nah, sudah ya teman-teman. Ini adalah contoh dari kelas A. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri cara mencari jumlah subnetnya, kemudian jumlah bit yang aktif ya. Yang penting yang harus diingat itu adalah net ID, host ID, dan CIDR-nya. Ini sangat penting ya teman-teman untuk mencari subnetting. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.